Ada gak sih yang penasaran ya, orang yang kayak gimana sih yang kira-kira bakalan dikirim sama alam semesta buat ngedampingin kamu ya, ngedampingin kita ya. Bisa jadi sebentar lewat, tapi bisa jadi juga sesuai dengan harapan dan keinginan ya, langgeng banget. Sampai kapanpun saatnya masing-masing berpulang ya kan, seumur hidup teman-teman ya, pinginnya kan semua orang kayak gitu ya. Tapi nyatanya banyak juga cerita-cerita yang lain ya. Jumpa lagi barengan sama Oracle Card Indonesia di General Reading ya, Timeless Reading teman-teman ya, umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ya terbuka, mendengarkan dengan berpandangan yang luas teman-teman, dan mau belajar barengan sama Oracle Card Indonesia. Anytime kalian juga boleh dengerin ya, karena ini memang Timeless Reading. Ayo kita baca per zodiak ya teman-teman ya, sosok spesial yang dikirimkan alam semesta buat kamu yang seperti apa sih ya. Buat teman-teman Sagittarius, still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will prepare with a beautiful word for you. Seperti biasa kita bakalan bagi menjadi 3 cerita teman-teman ya. Cerita pertama, kedua, dan ketiga. Kalian gak perlu yang namanya memilih yang mana aja ya. Cukup dengarkan ya. Cukup dengarkan dari cerita pertama sampai ketiga, tiga-tiganya. Siapa tahu ya kan, tiga-tiganya itu termasuk orang yang pernah lewat dalam kehidupan kamu atau belum lewat ya kan. We never know, kita gak pernah tahu. Jadi ya dengerin baik-baik. Alright ya. Oke, kita baca ya buat teman-teman Sagittarius. Sagittarius, right? Alright ya. Di cerita yang pertama buat teman-teman Sagittarius, ciri-cirinya ya, dia tuh orang kayak gimana sih? Orangnya misterius banget ya. Misterius sama banyak rahasia nih teman-teman ya. Rahasia ya. Rahasia banget nih teman-teman, ada Scorpio di sana, which is Scorpio ini membahas mengenai rahasia-rahasia, misteri-misteri yang dia tutupin ya, yang dia pendem, yang pokoknya rahasianya tuh banyak banget ya orang ini ya teman-teman ya. Rahasianya tuh banyak banget. Terus habis gitu juga hidupnya nggak gampang, banyak sekali perubahan-perubahan hidup yang dia alami ya, transformasi dalam hidup ya, beneran ya. Pengalaman hidupnya juga luar biasa, nggak sedikit ya, cukup kaya pengalaman maksudnya ya. Orang yang penuh dengan misteri ya, orang yang penuh dengan misteri. Terus habis gitu juga kecenderungan pinter banget yang namanya mengelola keuangan ya, terutama keuangan orang lain ya. Ya kayak gini, oke teman-teman ya. Lalu selanjutnya ini juga seringkali dia ini susah banget ya namanya terbuka ya. Jadi orang itu benar-benar rahasianya banyak banget ya, dan juga seringkali dia terlibat dalam hubungan-hubungan yang berbahaya ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini juga orang yang suka menunda sesuatu hal nih, waduh ya. Oke selanjutnya, kira-kira orang ini bakalan datang dalam waktu dekat apa dalam waktu lama ya. Ada Moon ini cukup lumayan teman-teman ya. Moon ini cukup lumayan apa? Cukup lumayan lama ya. Cukup lumayan lama ya, dan tergantung kemauan atau moodnya kamu ya. Jadi kalau misalkan kamu udah berani yang namanya mau buka diri, terus ibaratnya kepingin mengakhiri masa jomblo gitu kan ya, pasti datang juga. Walaupun mungkin yang datang ya ada cerita seperti ini ya, tapi we never know kan, kita nggak pernah tahu ya. Semua itu bisa berubah teman-teman ya, manusia jadi dinamis gitu kan ya, apalagi dunia ini gitu ya. Selanjutnya kalau misalkan kalian ketemu ya, hubungan kalian tuh akan seperti apa sih? Hubungan kalian bakalan kaku banget dan gak gampang teman-teman ya. Kendalanya tuh banyak. Hubungan yang kaku banget ya, hubungan yang agresif, hubungan yang ibaratnya banyak intrik gitu ya. Lalu juga ada banyak celah nih teman-teman ya, artinya karena mungkin gini ya, hubungan kalian tuh gak gampang gitu, jadi butuh kekuatan yang luar biasa daripada hubungan yang biasa. That means ya, ada banyak sekali celah-celah yang bisa ibaratnya lobang-lobang gitu kan ya, yang bisa membuat celah itu masuk gitu, pihak ketiga, keempat, kelima tuh bisa jadi masuk ya. No wonder kalau misalkan tadi dia juga banyak rahasia ya dalam hidupnya dia. Ya. Selanjutnya semesta ya, itu menghendaki apa sih, kita belajar apa, dia belajar apa, kok kita saling ketemu gitu ya. Coba kita lihat.
belajar untuk punya waktu buat orang yang kamu sayang gitu ya. Jadi kayak misal apa ya, jangan terlalu larut dalam kerjaan terus gitu kan ya, tapi uh, lupa sama pasangannya gitu ya, jangan dong ya teman-teman ya, seperti itu. Lalu juga seimbang waktu antara pekerjaan dan juga relationship ya, bisa jadi seperti itu. Atau ya hubungan-hubungan yang tergantung yang memang nggak ada ujungnya ya sebaiknya dilepaskan teman-teman ya, sebaiknya dilepaskan. Jangan menggantung hubungan yang memang nggak ada ujungnya. Terus habis itu belajar lebih apa adanya lagi, dan jangan terburu-buru karena semuanya ada proses. Jadi nggak bisa yang namanya serta merta sebentar A sebentar B gitu kan, yang sebelahnya kita juga jadi bingung deh ya. Oke ya, ini di cerita yang pertama. Selanjutnya kita menuju cerita yang kedua. Cerita yang kedua, orang dengan tipikal orang, ciri-ciri yang seperti apa sih ya? Ada hope di sini Aquarius, cerita-cerita Uranus ya teman-teman, dimana ini orangnya ini tegas ya, berani, punya visi yang baik ya, kaku teman-teman, tapi kaku banget. Walaupun dia mudah bergaul, tapi dia itu kaku banget teman-teman ya. Walaupun dia punya visi yang baik dan bebas ya, tapi kaku sih ya, dalamnya tuh benar-benar kaku banget. Seringkali jadi harapan buat banyak orang, ataupun bisa jadi di tulang punggung keluarga juga bisa ya, bisa diartikan seperti itu. Finansialnya nggak pernah sedengan ya, kalau pas lagi baik banget, itu pas lagi nggak ada banget ya. Seringkali dia down ya, kehilangan arah hidup, tujuan hidup, tapi ya bangkitnya juga lumayan cepet teman-teman ya, seperti itu. Jadi kayak downnya cepet sih ya, bentar lagi kena apa gitu kan, down gitu, tapi dia bisa yang namanya bangkit dengan kekuatan dirinya dia sendiri ya, kayak gitu. Selalu yang namanya ingin kelihatan sempurna teman-teman ya, selalu ingin kelihatan sempurna, tapi itu adalah sesuatu yang melelahkan ya. Ya seperti itu, right? Selanjutnya kita bakal lihat ya, kira-kira orang ini nih bakal datangnya itu dalam waktu kapan, jangka waktunya lama apa dekat ya. Ini ada Sun di sini ya, bisa jadi dekat sih, dalam waktu dekat dia bakalan hadir ya dalam kehidupannya kamu. Lalu sekarang kita lihat kalau kalian ketemu ya, ini hubungan kalian bakalan seperti apa sih ya, penuh ya, ada kebosanan ya, ada kejenuhan teman-teman ya, tapi ya so far sih oke sih ya, artinya bisa saling membantu sih bisa sebenarnya. Cuman ini sih kudu belajar untuk kayak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak membosankan gitu, supaya ibaratnya relationship-nya itu bisa jadi lebih berwarna gitu loh teman-teman ya. Jadi biar nggak bosan, biar nggak jenuh, lakukan hal-hal positif barengan sama pasangan ya, karena bisa jadi ini kejenuhan dan kebosanan karena monoton kayak begitu aja terus-terusan teman-teman ya. Lalu juga ini kayak berdua sih, tapi hidup dengan versi pikirannya masing-masing gitu, akhirnya nggak saling melibatkan ya, seperti ini, right? Semesta menginginkan kita belajar apa sih ketemu dengan orang seperti ini ya teman-teman ya, belajar nih. Jupiter di Sagittarius ya teman-teman ya, tentang pengembangan diri ya, growth. Sekali lagi kalau misalkan di hubungan ya, belajar untuk apa gitu, belajar untuk nggak ngegantung hubungan, belajar untuk lebih tegas dalam satu hubungan, dan kalau ada problem segera diselesaikan ya, seperti itu. Oke, ini buat cerita yang kedua. Selanjutnya di cerita yang ketiga ya teman-teman ya, ciri-cirinya dia seperti apa. Ini orangnya realistis banget ya, suka sama aturan-aturan yang berlaku ya. Aturan-aturan yang berlaku ya, ibaratnya tuh struktural banget gitu loh teman-teman ya, struktural banget, terus mengikuti aturan lah ya, mengikuti aturan, keterikatan, struktural. Nih artinya tuh kayak hierarki tuh penting banget ya buat dia gitu, hierarki tuh sangat penting banget buat dia. Jadi kayak misalkan kamu junior aku ya, bertindaklah ya seperti junior aku. Jadi itu penting banget ya yang namanya tata letak ya, penting lah ya, hierarki itu penting banget buat dia. Terus habis itu dia tuh kaku banget, mau menang sendiri orangnya, nggak mau kalah ya,
sosok yang bertanggung jawab. Tapi teman-teman kalau emang dia udah bicara gitu kan ya, karena dia memang ngikutin aturan juga gitu, kalau udah bicara dia pantang banget yang namanya tidak menepati janjinya. Cie ya. Kayak gitu sih teman-teman ya ciri-cirinya. Kaku ya, saking kakunya dia tidak yang namanya menerima ibaratnya keterbatasan orang lain gitu. Jadi kayak maksain lah kehendak sama orang lain juga ya, karena dia berpikir bahwa kalau aku bisa pasti orang lain juga bisa, padahal juga belum tentu juga gitu ya teman-teman ya. Lain-lain orang lain-lain ya. Kita baca yang selanjutnya, dia bakalan muncul di waktu dekat ya, atau masih lama. Dekat nih teman-teman ya, dekat ya, dalam waktu dekat dia akan muncul di hadapanmu. Ya. Ya. Oke ya. Selanjutnya, hubungan kalian akan seperti apa sih? Hubungan kalian akan seperti apa? Wow, ya ada family. Ya, ada family di sini ya. Hubungan kalian akan seperti apa? Hubungan kalian akan baper banget ya. Terus habis gitu juga lembut, bukan lembut sih, tapi terbawa perasaan gitu, perasa banget hubungannya. Penuh perasaan teman-teman ya, dan juga apa ya, hubungan yang penuh dengan emosi dan perasaan, dan susah banget ya namanya mengekspresikan apa yang kamu pingin ngomong gitu loh. Jadi kayak menahan-nahan perasaan gitu ya. Mungkin karena di sini tadi ya teman-teman, dia orang yang benar-benar kaku banget, jadi sehingga kamu tuh kalau mau ngomong gitu kayak susah banget gitu. Padahal sebenarnya kalian dekat itu secara emosi dan perasaan, sebenarnya dekat, cuman ada keengganan gitu ya ketika mau bicara tentang perasaan sendiri ya. Seperti itu. Lalu kita baca semesta ya, menghendaki apa sih sehingga kita ketemu sama dia ya. Semesta menghendaki apa? Menjaga komitmen ya teman-teman, yang nggak gampang tertarik atau tebar pesona sama banyak orang kalau memang sudah punya pasangan gitu ceritanya ya. Jadi kayak menjaga komitmen ya, menjaga komitmen. Jangan tergoda ya atau tebar pesona sama orang ya. Apalagi kalau udah punya pasangan ya. Alright ya, di cerita pertama, kedua, dan ketiga. Dan semoga untuk siapapun yang hadir, mampir, lewat, ataupun sudah lama ya barengan sama kamu ya, pastikan kita selalu mengambil hikmah yang terbaik, belajar yang terbaik dari sana. Right? Kita bakalan jumpa lagi di next Timeless Reading ya, barengan sama Oracle Card Indonesia dengan tema yang berbeda ya, dengan zodiak yang berbeda pula ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye-bye.